Ya karena untuk kebaikan. Bahkan ulama kita mengatakan sekarang nih, kalau untuk kebaikan tampakkan. Bukan kita niat untuk sombong, untuk bertepal apa, tonjokkan, perlihatkan. Orang donasi seberapa kita harus lebih besar lagi. Bahkan lebih bagus lagi. Kan sekarang terdata nama apa. Ada yang mungkin dia nak lebih dari kenal orang dengan nama hamba Allah. Allah alam apa niat dia. Mungkin takut dia agak-agi gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Kadang-kadang dia ngasih nama untuk nunjukkan, oh kita nih ada andil. Tunjukkan kebaikan. Sekarang nih orang nampakkan kemaksiatan, apa ketaatan kita harus kita simpan itu sembunyi. Iya, harus diimbangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sohib Majelis di channel Kopi Majelis Syababul Khair. Pemuda-pemuda yang menginginkan kebaikan. Amin, amin. Alhamdulillah ketemu lagi sama kami berdua. Ada Bang Ale dan juga Ustadz kita yang kemarin ada Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin. Jadi tapi lupa lagi anak nih. Sebelum masuk. Nah ngapa gitu nih? Woi, kita nih Sebelum ke situ kebiasaan kita nih. biasa pantun dulu. Biar orang pasaran. Tetap kalau ada Bang Ali tetap kita sodor pantun dulu lah, ada yang lain dah. Halal keladi, Wah, Islam. air rempah darat. Cakep. Ajib. Lalap pakai sambal belacan, kayak pucuk lidat. Oh. Syababul Khair memang manfaat Wah, untuk kebaikan seluruh umat. Masya Allah. Emang tidak salah orang baru Bang Ali pantun ini langsung entam tuh lah dia. Kena Masih emang. di rumah Langsung tepuk kena tangan. Ustaz. Masih di rumah tepuk tangan. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cuman aja Kak semua kabar. Alhamdulillah. Gini-gini lah kami Ustaz. Luar biasa. Oke, macam inilah. Jadi kita ini nak nyambung lagi Ustaz. Di sesi yang sebelumnya kita lah ngomong masalah apa Bang Ali? Kemarin kita ada bergurau. Masalah bergurau. Boleh tak bergurau? Bergurau. Nah, seperti yang kami omongkan di terakhir kemarin, kami nak bakal ngomongin lagi. Ada yang nak kami bahas lagi dengan Ustadz Muhsin malam nih. Yang sebenarnya inilah apa karakteristik kok. Karakteristik orang Bangka atau mentok enggak, Bang Ali? Ada yang memang karakteristik kalau menurut anak pribadi nih. Nanti kan ada penjelasan dari Ustaz, aman. Ada yang bawaan. Ada yang bawaan. Ada juga yang pura-pura gitu. Ada yang pura-pura. Ada maksud tertentu berarti dia. Tertentu. Apakah itu? Nah, itu dia. Sebenarnya dia lah tahu orang. Cuman bahasa nengok, mungkin yang lain-lain. Kalau nengok ente, kalau nengok ente itu pastilah tahu. Lah tahu lah. Karakteristik juga. Karakteristik. Langsung sebut aja lah biar ada penasaran. Jadi untuk Sohib Majelis kita hari ini akan membahas masalah taipau. Apakah itu taipau? Boleh tak taipau nih? Terus apa kira-kira yang akan apa nih istilah tuh? Membuat efek apa orang yang taipau nih tadi? Jadi sebelum daripada kita panjang lebar kemana-mana kalau ada nelpon gak ya? Angkat-angkatlah dulu. Betul lah Pak ya orang yang nelpon itulah nih macam mana lah emang. Ya Allah. Tengok satu. Lanjut terus, jangan pedulikan yang asing-asing. Oh iyalah. Lanjut terus. Saya sambil baca nanti kalau dia butuh gampang lah. Oke lah. Start. Jadi kayak yang kita pada pertemuan sebelumnya kita ngomong masalah taipau nih, Ustaz. Taipau ini kan bisa juga diartikan tak sombong, ada sombong, ada angkuh, ada juga kayak apa? Cuman Bang Ali misal istilah tuh kayak minta jadi anak jadikan dia itu sebagai pusat perhatian lah istilah. Nah bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang tidak ada nyari perhatian, tapi memang di bawaannya tinggi. Bawaan tinggi. Apa gitu nih berurusan sama orang, wallahu alam nih. Oh jadi bisa dua sisi nih. Bisa dua sisi. Jadi biar kita aman kan. Benar juga. Nah, satu mana Ustaz jadi Ustaz? Kalau masalah taipau nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Taipau. Taipau ini bahasa Melayu, bahasa Mentok, bahasa Bangka kan. Diartikan kalau untuk bahasa Indonesia tuh sombong, bisa, angkuh, betepau di ini, betepau gitu. paling luas ya. Paling luas, luas ya. Tuh. Adapun kalau untuk sombong sama angkuh tadi, memang sifatnya tidak semua orang punya sifat macam itu. Ada yang berupa karakteristik, ada yang bersifat aridi kalau bahasa kita, datang tiba-tiba. Ada penyebab, gitu. Ada sesuatu yang menyebabkan. Oh gitu. Ya, ada orang yang bersifat dari kecil, dari watak dia tentang sombong itu ada, dan ada yang bersifat baru, bukan dari lahir. Karena sebab pertama mungkin karena dia ada kelebihan, dia punya harta banyak, pertama. Kedua, dia punya kemuliaan. Ketiga, dia punya jabatan, punya pangkat. Pokoknya dia punya hal yang lebih dari orang lain. Nanti nantinya dicoba sama Allah dengan ada tak sifat sombong, ada sifat angkuh. Jadi istilah ada semua bersifat manusiawi yang dari kecil, tapi sombong tetap manusiawi ya. Sombong tetap manusiawi. Tapi ada yang bersifat dari kecil dia berupa watak, dan ada yang berupa terbentuk dengan lingkungan, terbentuk dengan hal-hal apa yang dia miliki. Itulah tentang sombong. Emang sombong ini kalau kita tengok-tengok permasalahan hati. Termasuk di penyakit hati ya. Penyakit hati. Maka kalau kita bilang kadang-kadang orang ini jadi sombong, Gimana kita bisa nak nganukan orang tuh sombong sedangkan kita tidak tahu hati dia? Juga. Benar tak? Emang kita istilah yang tahu kan tentang hati itu cuma Allah. Istilah. Kita nak bilang dia sombong itu macam mana? Sehingga kita berani ngevonis dia sombong. Kita berani ngevonis dia angku. Ada dalam syariat, memang dalam diajarkan sama Nabi Muhammad, ada sifat-sifat tertentu tentang sombong. Ada yang mungkin dengan cara berjalan, dengan perilaku, tapi tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa jadi patokan. Yang pasti patokan dari sifat sombong ada dua ciri. Ada dua ciri ini dari Nabi Muhammad. Ciri. Kita bisa memutlakkan orang ini punya sifat sombong. Pasti sombong. Dan terkadang ada kan kalau kita nengok yang dari ciri-ciri yang mungkin bukan dari dua ciri ini, kayak misal dari cara jalan, bisa jadi jalan emang gaya gitu kan. Bagaimana dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha. Gitu kan. Sampai jalan kayak gini, angkat kepala. Ada yang bersifat kayak gitu, orang tidak semua tapi kan. Dan tidak bisa kita bilang ini orang sombong. Ada yang mungkin kadang-kadang dia cerita tidak nak dibawa, masih tidak nak kalah. Ada, tapi tidak bisa kita bilang sombong. Yang pasti, kalau dua sifat nih ada di orang nih, bisa kita pastikan dia sombong. Apa tuh? Sebagaimana katakan Nabi Muhammad, untuk orang yang sombong nih ada dua identik. Yang pertama, batrul haq, tidak nerima kebenaran. Sombong nih. Kita lah bilang benar, tetap lagi dia bilang. Tidak bisa, kita lah bilang, ini loh, ini benar, apa ada sesuai fakta yang jelas, valid lah semua, tapi tetap tidak terima. Ini bisa dibilang orang sombong. Berarti tidak tentu juga, belum tentu, walaupun dia tidak ada kaya, dia tidak ada, tapi dia punya kemampuan, tapi dia sombong tadi. Ini sikok nih, batrul haq, tidak terima kebenaran yang lah valid, faktual apa semua tetap jelas, tetap tidak diterima. Ini bisa dipastikan dia sombong. Yang kedua nih memanglah umum, cuman mungkin kita tidak tahu. Muhammad bilang batrul haq wa ghamtun nas, menghinakan orang, menginjak orang, mencaci orang, menganggap orang rendah. Ini bisa kita pastikan orang nih sombong. Kalau dia lah menghinakan orang, mengucilkan orang, lah mandang sebelah mata orang, ini orang bisa dianggap sombong. Jelas. Jadi kalau dua sifat nih ada dalam orang nih, bisa kita vonis nih orang sombong. Identik ya. Soal masalah hati ini kan
kita tidak tahu. Oh. Tapi ciri-ciri jelas dari Nabi Muhammad ngomong dua nih. Batul haq wa ghamtun nas. Yaitu tidak menerima kebenaran dan mengecilkan orang, menghina orang, menginjak orang. Itu sifat sombong yang ada. Adapun yang lain-lain mungkin istilah bahasa kiasan. Dalam Al-Quran, dalam ayat wala tusair khaddaka linnas. Jangan sampai kita ngericitkan ngericit mata. Ngericit mata. Kalau kita kan ngericit mata. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab tuh pelipi. Apa? Pelipis kita pelipis, jadi karena sombong, karena dengan jalana, karena dengan hal-hal yang lain, apa kan? Banyak. Ketika kita dapat lebih, kita pasti kadang-kadang nginjak yang di bawah. Sifat manusia maksudnya. Secara naluri manusiawi. Siapapun yang punya sifat lebih, dia kadang-kadang injak yang di bawah. Tidak mungkin dia terbang kan? Istilah. Kita bisa berjalan injak tanah. Kita bisa naik motor, kita naik motor. Istilah. Tidak mungkin kita di bawah diinjak kan? Kita naik kapal, kita injak kapal. Istilah. Ada yang injak. Itulah sifat manusiawi yang memang bukan dari lahir tadi. Tapi karena ada suatu faktor penyebab dia punya harta lebih. Ya mungkin terkadang suatu saat sekalipun mungkin dia ini orang baik, luar biasa, bagus. Tapi terkadang manusia, sifat manusiawi keluar. Ada saat. Tiba-tiba dia tuh kadang-kadang. Tiba-tiba karena ada tadi maka dapat apa gitu misalnya kan. Kita selalu sama Nabi Muhammad tuh bilang ke kita, nganjurkan kita hati-hati dengan sombong, bersihkan hati kita dari sombong. Jangan pandang orang sebelah mata. Ya karena semua kita ini sama di sisi Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Benar. Gitu kan? Pasti takwa paling atas, gitu kan? Ya semua dengan istilah ada derajat masing-masing lah. Ya, yang di atas terkadang menghargai, menyayangi yang di bawah. Yang di bawah menghormati yang di atas. Kalau ini kita aplikasikan, insya Allah tidak ada timbul sifat sombong. Berarti ini Sato, berarti kayak awal-awal kita sebut tadi bisa dua sisi masalah sombong ya. Jadi si pelaku dan juga orang yang melihat. Bisa jadi yang berbuat yang melihat nih juga harus jaga juga, jaga hati juga. Jangan langsung memvonis orang sombong. Makanya saya untung lah jalan saya bagus. Oh gitu kan? Model tuh. Enggak sebenarnya tema ini karena enggak kenapa tema ini bisa diambil. Kita nggak salah typo nih karena kan masalahnya itu lah sebenarnya. Tapi Anda tidak sombong, buat PPM buat sendiri. Buat sendiri. Tapi Anda tidak sombong. Tidak sombong. Memberi tahu aja. Atau macam mana, Pak? Ada macam tuh. Jadi ada permasalahan. Ini dalam dunia sifat manusiawi ada yang lebih parah dari sombong sebenarnya. Ujub. Ujub ini dia merasa lebih baik dari yang lain. Ini yang paling bahaya. Selalu kita diajarkan guru-guru kita untuk jangan bersifat ujub. Karena kadang kita mungkin nengok orang maksiat, orang gini, kita pandang sebelah mata. Kita hinakan dia, siapa dia gini. Kita secara dalam syariat, kita bukan nganukkan segi jati diri dia, apa fisik dia dah. Yang kita benci apa? Sifat dia, pelanggaran dia, maksiat dia. Itu yang kita benci, bukan dia secara mutlak. Karena walaqad karamna bani Adam, kata Allah. Kami telah memuliakan Bani Adam. Manusia-manusia kami muliakan. Sehingga kalau suatu saat mungkin dia bermaksiat, mungkin dia melakukan pelanggaran, mungkin dia melakukan perbuatan yang mungkin tidak diridhoi Allah. Di situ kita jangan membenci dia. Kita benci perbuatan dia, sifat dia, watak dia, sehingga nanti kita menjauh sama dia secara mutlak terus tidak. Gitu kan. Tebarkan cinta, gitu. Tebarkan kasih sayang kita, jangan sampai sifat ujub itu ada. Kalau sifat ujub dan sombong itu ada dalam diri kita, nanti kita susah sosialisasi kita. Benar nih. Berarti para pemirsa, saya majelis baru sayang sama karena tepau itu sayang. Anak udah contoh tepau rupa karena kena di ujub. Itulah bahaya penyakit hati ini, kemana-mana deh. Kemana-mana. Penyakit hati luar biasa ya. Manusia emang kadang-kadang hati itu bisa dikontrol dan tidak terkontrol.
Ini Seko. Kebetulan kan saya ini memang ya suka taipau. jujur lah, saya taipau. Saya taipau. Ini macam mana Ustaz? Misalkan Taipau dalam macam mana dulu nih? Gini aja lah, ngambil praktis. Contoh dulu. Kalau taipau tuh dibuat-buat, itu macam mana Ustaz? Taipau dibuat-buat. Memang terkadang kita buat taipau. Ya mungkin karena ada watak kita gengsi, ada yang tidak nak di bawah, apa selalu nak di atas. Yang pasti dua identik sifat dari Nabi Muhammad tadi jangan sampai ada dalam diri kita. Jadi tidak pajak diajak main taipau. Berarti kunci tetap di dua tadi. Berarti kan apakah emang merendahkan orang atau dengan tidak terima kebenaran. Jadi ente itu di mana di posisi taipau itu ngapa? Ini tanya aja Ustaz, Kalau taipau ini untuk lucu-lucu macam mana Ustaz? Bisa dilakukan biar seru dak bawaan keadaan. Misalnya gini, keras benar. Coba sampel aja orang nggak tahu lah, nanti orang ramah. Karena dia orang ramah, baik, sosialnya tinggi, royal, orang tahu. Langsung keluar taipau. Cuman terkadang kan orang nggak tahu tadi, jadi anak ini sering bawa taipau misalnya gini nih. Anggaplah sampai gampang nih, karena ini suka nyanyi. Dan orang juga suka kalau orang nyanyi ya, alhamdulillah gitu. Jadian apa taipau nanti ya? Aduh, kalau orang nyanyi ikan usaha adang lah, salah lah, pasti ya gitu. Walaupun orang nggak tahu taipau, emang paling sering gitu. Apa boleh ke macam tuh? Ya itulah terkadang manusiawi tadi. Manusiawi yo. Itu bahasa bukan bahasa kita untuk sombong benar. Kita kalau berniat untuk sombong bukan. Maksudnya fakhar. Fakhar itu membanggakan. Kita banggakan apa yang kita punya, kemampuan ada. Kita boleh ngebanggakan untuk apa? Kita nunjukkan kualitas kita pertama tanpa ninjak orang. Kedua, yang mungkin kita tahadusan bin ni'mah. Tahadusan bin ni'mah kalau dalam bahasa kita tuh ceritakan apa yang kita dapat. Ceritakan apa yang kita punya sehingga nikmat dari Allah itu kita syukuri. Maka dalam ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, fahaddits, ceritakan ke orang, tunjukkan ke orang, perlihatkan ke orang. Terkadang nih misalnya ada fakhar, Ika bisa nyanyi, ku harus bisa nyanyi. Ika lebih bisa main bola, ku harus lebih pacak. Ika lebih pokoknya kita tidak nak istilahnya di bawah orang, tidak ada di atas atau sama. Itu biasa kan manusia gitu kan. Kadang dengar cerita, kadang-kadang itu kan motivasi kita masing-masing. Motivasi gitu. Untuk melihat, orang ini dicerita, aku kayak gini. Wah, aku harus lebih dari dia nih. Gitu kan. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan dalam keadaan baik. Tapi terkadang kan orang-orang kan ada orang misalnya dia bangga dengan maksiat dia bangga dengan pelanggaran dia. Masa kita nak ikut cara dia? Gitu. Kalau dia baik dalam segi apapun, selama tidak ada keluar dari syariat, kita harus lebih dari dia kalau baca. Berarti kalau kita bisa memotivasi dengan taipau gitu, orang berbuat lebih baik nanti ya. Maka di situ adalah imbalan pahala di situ. Maka di situ kan kita dianjurkan untuk membanggakan, bukan membanggakan untuk mengucilkan orang, jatuhkan orang, enggak. Biar orang semangat. Maka kalau kita misalnya banyak duit, misalnya orang kaya, misalnya ada orang ini ada sumbangan donasi untuk pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, untuk bantu orang. Misal datang orang biasa ngasih misal 500.000. Wah, udah acak kata dia. Banyak duit, harus tengok benar-benar. Aku kasih 5 juta. Wah, semangat gitu kan. Ataupun mungkin dia dapat nikmat banyak. Dikasih rezeki lebih sama Allah, suatu saat nanti dia ngadakan sedekah, berbagi semua, ditonjokkan sama dia. Maka kita diajarkan guru kita, kalau kita dapat rezeki lebih, jangan sampai kita makan seada. Makan yang enak kalau bisa. Karena anjuran tadi, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ceritakan. Ada rezeki lebih. Kalau misal kita tidak bisa ngasih makan sekampung, ngasih makan 10 orang, ngasih gitu. Maka dianjurkan, maka ada yang ulang tahun, tasyakur katanya panjang umur, ada yang karena ada nikmat versi macam-macam kan, nikmat bukan segi duit lah, ada yang sehat,
dikasih kesembuhan, ada yang mungkin jenak berangkat, ada yang mungkin nak ke yang lain gitu. Oh gitu, luar biasa, masya Allah. Ada tamu nih. Subhanallah, masya Allah. Tamu. Itulah pembahasan. Apa sampai kopi? Tidak apa-apa. Cerita bareng-bareng ya. Kalau tahu dok. Tidak apa dah. Kita nongkrong. Lagi nongkrong dia. Nah, itulah. Tiba-tiba benar kita ada kedatangan tamu juga nih. Luar biasa kan? Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang Tom. Luar biasa. Nah, itulah tiba-tiba. Sampai dari Pangkal ke sini. Itulah salah satu anak juga pelaku Taipau juga nih. Aku tempo juga. Berarti kan itulah manfaat. Itu memang luar biasa. Benar. Lanjut lagi. Jadi kita dengar Ustaz. Itulah, bahkan untuk masalah ngebangga-banggakan tadi bukan untuk bertepau, ya pasti untuk memotivasikan orang. Ada sahabat contohkan begitu. Diajarkan sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba kebaikan pasti ya. Misalnya ada sahabat belajar sama Nabi Muhammad sekian. Oh, aku tidak terima, aku harus lebih. Yang paling sering dicontohkan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, yang mana waktu itu Sayyidina Umar ngasih sedekah untuk peperangan waktu itu sepertiga harta. Sayyidina Utsman setengah harta. Tidak terima Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman harus banyak. Kalau tengok Sayyidina Abu Bakar, semua harta ku kasih untuk Nabi Muhammad perang. Karena berlomba-lomba kebaikan tadi. Dengan apa? Ya karena untuk kebaikan. Bahkan ulama kita mengatakan sekarang nih, kalau untuk kebaikan tampakkan. Bukan kita niat untuk sombong, untuk bertepal, tonjokkan, perlihatkan. Orang donasi seberapa kita harus lebih besar lagi. Bahkan lebih bagus lagi. Kan sekarang terdata nama apa-apa. Ada yang mungkin jenak lebih dari kenal orang dengan nama hamba Allah. Allah alam apa niat dia. Mungkin takut dia gagi gitu kan. Bisa jadi gitu. Kadang-kadang dia ngasih nama untuk nonjokkan, oh kita nih ada andil. Tunjukkan kebaikan. Sekarang nih orang nampakkan kemaksiatan, apa ketaatan kita harus kita simpan, kita sembunyi. Iya, harus diimbangi ya, bukan kita untuk bertepau, untuk bangga-bangga. Enggak. Itu jadi motivasi orang. Kembali ke hati lah, kembali ke hati semua. Yang pasti dua tadi. Ghamtun nas obatul haq. Injek orang, menghinakan orang, sama tidak terima kebenaran. Itu bisa kita vonis dia sombong. Itu dia. Berarti kita nih kalau nak bertepau tuh nyari yang ada pahala. Apa? Gitu. Apa kan sering juga nih. Luar biasa. Tunjukkan kebaikan sekarang. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, zaman beliau, Imam Hasan Al-Basri, beliau ini seorang tabi'in setelah sahabat. Beliau, zaman beliau aja ngomong, umumkan, tengokkan ketaatan kalian, kebaikan kalian di masyarakat umum. Karena kenapa? Zaman ini orang lah nampakkan kemaksiatan mereka, lah nampakkan pelanggaran mereka, lah memperlihatkan apa yang keburukan mereka lakukan. Gitulah. Jadi sekarang ya kita tengoklah. Ya. Masa kita nak simpan kebaikan? Kelak nengok misalnya di kampung kita nih, lah terkenal keburukan apa-apa. Sekarang ayo kita tunjukkan, majlis kita ramaikan bahwa ada kebaikan di situ. Itu. Jadi memang kita nih jangan henti-henti berbuat baik. Walaupun kita nak bergurau, cari yang manfaat, dapat pahala. Nak bertepau pun cari yang ada pahala. Benar. Pahala banyak terus. Maka alhamdulillah, anak banyaklah pahala. Banyak. Karena banyak tepau tadi. Dan ada juga hal di situ. Ada juga ulama katakan kita boleh sombong. Boleh kita sombong. Boleh sombong. Ketika ada orang yang sombong. Sombong ke orang yang sombong jadi. Sombong sama orang yang sombong. At-takabur indal mutakabir jaz. Ulama ngomong, sombong kepada orang yang sombong itu diperbolehkan. Gitu. Boleh. Ada yang ngomong pendapat sunnah. Wallah alam, saya tidak berani ngomong sunnah apa-apa. Seakan nanti kan ini masalah hati ya. Kalau kita latih dengan sombong, bukan dalam sombong sama orang lain, orang yang sombong ya, latih orang yang lain kita sombong. Itu ngomong diperbolehkan ya lah. Karena memang kalau orang sombong, cara nak jatuhkan kita sombongkan lagi.
Maksud kita bukan untuk apa, jangan sampai kita diinjak. Oke, kita bilang Jadi itu tuh semacam pembelaan diri gitu, Dok. pembelaan diri. Dibolehkan sombong sama orang sombong dibolehkan. Oke, kalau ada orang sombong gini-gini, kita sombongkan lagi tak apa-apa. Tapi kalau kita untuk baru-baru melatih hati supaya jangan sombong, udah nggak usah didengar aja lah, diem kerja lah gitu. Kita ini sekarang latih hati ya lah. Melatih hati ya. Lebih baik. Jangan terlalu Makanya kita direspon. bilang diperbolehkan jalan. Kalau untuk lebih baik ya diem ke jalan ya. Taipau. Berarti itu salah satu bentuk untuk kita menghilangkan kesombongan tadi. Karena hati tadi, hati ini susah. Kita nak ngerubah tuh susah, berat tadi. Hati luar biasa emang. Memang hati ini tiba-tiba dia berubah. Hati itu emang sentral. Berarti kalau misal seandainya Taipau kita tuh sedikit banyak menyinggung orang, gimana Ustaz? Kalau- Jadi kita nih ya kita tidak ada dalam di artian Taipau yang benar-benar nak bertaipau ada orang. Tapi ya ternyata respon orangnya ternyata berkebalikan gitu. Kita bukan untuk apa, untuk jatuhkan atau bukan untuk apa lah niat gitu. Ya itu tadi cuma sekedar untuk guyon atau apa Taipau kita tadi kan. Coba dia Tapi Ceko. Nah, itu Ini dia. orang ngeri ya. Orang ngeri itu. terkadang memang kita dalam sosialisasi gitu, Pak. Kita kan lah sering nongkrong, kita lah tahu watak kawan kita macam tuh, Oh, gitu kan? Ya, kalau kita istilah tidak ngerti dengan wataknya, kita lagi nak nyinggung dia, Hantam ya berarti emang kita ngundang. Nah, istilah juga, ada. Kita sekarang nih jangan kita mengharap dia mengerti, kita ngertikan orang dulu. Kita tengok kawan kita, kawan kita ini sifatnya mungkin temperamen. Kita selalu dia buat marah, berarti ngundang istilah. Juga. Kawan kita nih misalnya suka tersinggung, kita selalu nyinggung, berarti kita ngundang istilah, kita mancing, gitu kan? Janganlah sudah. Oh jadi orang tersinggung, kita jaga omongan. Orang sering marah, jangan sampai buat dia marah. Jadi begitu cara. Kalau kita selalu, wah enak nih, lebih sedap kalau nengok dia marah ya. Berarti ini suka sama kekacauan kan? Emang mancing. Suka sama pecahan gitu istilah kan. Kita tidak nak lah gitu. Apalagi sahabat gitu kan. Maka penting sahabat tuh sering kompol, kita tahu watak kawan, biar kita saling mengerti. Bukan untuk minta dia mengerti gitu kan. Berarti untuk sohib-sohib majelis kita juga yang nonton kita tuh bukan cuma ngarap orang dulu ngertiin kita, tahu nih kita juga yang harus ngertiin kira-kira nih bakal ngapa nih kalau kita terus ke misalnya kan bergurau tadi atau Taipau tadi. Tuh. berarti baik majelis harus ngerti lah. Diminta mengerti mantu. Harus ngerti lah. Harus ngerti lah. Lah tahu lah, lah paham lah. Oh Bang Ali dalam kurung Taipau. Tapi kawannya tersinggung dah. Ini kan mudah-mudahan. Di kafe Cikulu ini lah kami booking semua. Kita makan aja. Oh iya, kita juga makasih juga untuk Bang Apri buat sohib majelis juga nih. Kami ini sekarang di apa? Di kafe Cikulur. Cafe. Cikulur. Oh, warung Mimin. Mana? Warung Warung Mimin sekarang nama di Jalan Kelimbung kalau ketahui. Jalan tangki minyak. belakang Mana tahu orang dulu belakang tahu rumah kami juga, lah. sekarang. Tangki minyak dulu nyebut. Coba kalau kita ke sini dapat coba lah anak booking semua. Kan lama. Ini lah keluar Taipau. Dan Oke, nanti. jadi pertanyaan. Kalau ini sebelum kita tutup, alhamdulillah juga kita hari ini lah dapat ilmu baru lagi dengan Ustadz Musin. Kemarin kita lah dapat masalah bergurau, macam mana. Sekarang masalah Taipau pula. Nanti masalah pelit kita bahas. Nyari muka Ada duit dah belanja. Oh, mati. Pelit. pokoknya banyak nih. Pokoknya nak kita angkat nih pokok hal-hal yang berkaitan kayak kehidupan sehari-hari lah intinya. Di intinya Kenapa dah orang? wow. Juga untuk sohib-sohib majelis juga yang kira-kira ada ide nih. Coba Eka tanya kayak Ustadz tuh soal gini. Boleh nanti Eka tulis di komen, nanti Eka tulis kira-kira apa aja lah. Tapi sebelum tuh like dulu, subscribe dulu, gitu kan, share. Ini kan istilah tuh gawe baik. Tidak masalah sebar banyak-banyak biar orang-orang tahu. Kalau masalah Bang Ali Taipau tuh emang lah bawaan. Tapi Bang Ali baik. Ataupun mungkin ada saran untuk pembahasan apa ke depan. Iya, kalau ada saran misalnya kritik apa yang perlu perbaiki gitu kan. Bang Ali itu ganti lah. Saya nyari ganti. Benar. Gitu.
Jadi intinya masalah taipau tadi itu adalah masalah hati. Iya, masalah Ada. Jadi Ustadz tadi lah jelasin juga panjang lebar. Dua kok yang bisa kita klaim kalau orang tuh emang apa? Orang tuh sombong atau taipau. Di pertama dia dia menolak kebenaran. Lah dikasih tahu kebenaran, dia tetap menolak, keras hati gitu. Berarti emang dia sombong. Yang kedua dia meremehkan atau merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nah, dua sifat ini jauh-jauh lah dari kita, pokok soal majelis. Kita minta jaga lah. Jangan sampai kita berdua semua nih, istilah tuh kita minta berharap terhindar dari penyakit-penyakit sombong, penyakit hati gini nih. Makasih banyak lah kita Ustaz. Ustaz, Tiap hari makasih makin banyak, makin Ustaz. banyak nambah ilmu Alhamdulillah. Karena yang dari taipau lah agak berubah malah. Kita ini emang pemuda yang mau cari kebaikan Tapi, lah. Nih ada sikit lagi permasalahan ya, mungkin solusi untuk meninggalkan sombong cuman cara. Iya benar. Kita belum ke situ. Sebelum kita tutup ada sedikit Kita pembahasan dulu dari Ustaz nih. kita dulu zaman mondok, awal-awal mondok, kita tidak tahu awal mondok pertama kali tiba-tiba kita suruh piket bersih kamar mandi. Piket suruh bersih kamar mandi. Piket kita setiap hari, Ah. kamar mandi itu setiap hari kita bersihkan setiap pagi. Dengan Dengan berharap supaya kita nondokkan nafsu kita, nondokkan ego kita, nondokkan sombong kita. Maka kita dibilang sama guru-guru kita, kalau Ika nak ninggalkan sifat sombong Ika bersihkan kamar mandi dulu. Kita dibilang dianjurkan di situ. ya, kalau mungkin kamar mandi kita sendiri mungkin agak sifat biasa lah. Kalau kamar mandi orang enggak ada kita bersihkan. Itu di situ kita ngelatih kita dulu gitu kan. Nah, yang kedua ini mungkin semua insya Allah paling gampang, asal kau aja mulut kita solawat. Alhamdulillah. Luar biasa. Solawat Baru lagi nih. memang majelis ngedakan hati kita apa semua situ semua solusi. solawat. Perbanyak solawat. Ya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita selalu selawat. Kalau bisa kita selalu bersihkan kamar mandi. Ya mungkin kamar mandi masjid, Oh iya. Bisa jalan Bisa. ada majlis-majlis taklim kita bersihkan, atau ada yang lain. Bukan kamar mandi ya, mungkin kampung-kampung kita bersihkan sampah. Yang penting yang di situ ada sifat menghinakan. Gitu kan. Tapi bukan kita untuk menghinakan diri kita, kita nak melatih ego kita sama sombong kita. Luar biasa ya, Bang. Insyaallah. Nah, salah satu yang kita hidup banyak dikeliling rumah ulama. Tuh. Alhamdulillah. Gabung ya. Syababul Khair. Sama Bulher. Nanti tutup Ini ya. anggota Syababul Khair baru nih. Mungkin nanti Dia jadi dapat satu sesi selanjutnya juga beliau yang wawancara Ustaz. bisa. Wadah. Kita tutup Jadi? lah nih. Ini Ustaz. Ya. Nanti Jadi? kita lanjutin lagi. Alhamdulillah kita lah dapat ilmu lah, macam-macam dikasih sama Ustadz musim malam nih. Jadi kita pamit nih. Kita pamit. Pamit lah. Ustadz, alhamdulillah makasih banyak Ustadz untuk ilmu hari ini. Wajib. Terima kasih juga nih. Mohon doa juga tuh Ustadz supaya channel ini juga tetap lancar, tetap jalan terus, tetap bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, mengajak pemuda-pemuda Amin. kita di Bangka Belitung ataupun bisa luas lagi lah mungkin. Luas lagi. Mudah-mudahan Bisa seluruh dunia. bisa, amin. Bang Tom, makasih untuk Makasih, tamu mendadak kita malam nih. Tiba-tiba ada Bang Tom malam nih. Luar biasa, Bang. Bang Ale, pamit lah Bang Ale. Oh iya. Nah, pantun lagi. Itu tadi. Itu tadi. Kalau nak taipau, cari taipau yang bawa pahala. Artinya nambah kebaikan untuk kita semua. Itu kan. Jadi saya beri pantun lagi lah. Kadang ketupat, kadang saudara. Cakep. Sebenarnya semua tuh nikmat. Sababul Khair memang manfaat untuk kebaikan seluruh umat. Masya Allah, tabarak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.